Di dalam pusaran kehidupan, ada saat-saat di mana langkah kita terasa berat, hati kita penuh pertanyaan, dan harapan seolah memudar. Namun, jika Anda berada di sini, percayalah, itu bukan kebetulan. Ada kekuatan besar yang telah memandu Anda ke momen ini. Sebuah momen yang dirancang untuk membangunkan jiwa Anda, menggetarkan semangat Anda, dan membawa Anda lebih dekat pada rencana besar yang telah ditetapkan untuk Anda. Kehadiran Anda di sini adalah bukti bahwa doa-doa Anda telah didengar. Tuhan telah memperhatikan setiap tetes air mata Anda, mendengarkan setiap bisikan hati Anda, dan kini Dia sedang bekerja dengan cara yang mungkin belum Anda pahami sepenuhnya. Ini adalah panggilan untuk membuka hati, menerima pesan yang akan mengubah perspektif Anda, dan melangkah ke dalam hidup yang penuh kelimpahan, cinta, dan tujuan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lakukan sesuatu yang sederhana, tetapi penuh kekuatan. Berikan tanda suka pada video ini untuk menyebarkan energi positif ke seluruh semesta. Tekan tombol berlangganan untuk bergabung dalam perjalanan ini. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan ilahi dapat Anda terima tepat waktu. Tinggalkan komentar dengan kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap untuk menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang Anda berikan, termasuk melalui fitur Super Thanks. Setiap dukungan Anda adalah bagian dari perjalanan spiritual kita bersama, membantu kita menyebarkan pesan ini lebih jauh dan lebih luas, sehingga lebih banyak jiwa yang tersentuh oleh cinta dan harapan. Saat Anda membaca ini, biarkan kata-kata ini meresap ke dalam jiwa Anda. Bayangkan sejenak bahwa setiap huruf adalah pelita kecil yang menuntun langkah Anda menuju terang. Hidup Anda bukanlah kebetulan, dan setiap detik yang telah berlalu adalah persiapan untuk momen ini. Momen di mana Anda menyadari bahwa Anda bukan sekadar makhluk kecil di tengah alam semesta, tetapi bagian dari rencana besar yang penuh keajaiban. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sebuah panggilan untuk membuka hati Anda lebih lebar, mempercayai proses yang sedang berjalan, dan menerima kelimpahan yang telah menunggu Anda sejak lama. Hidup Anda tidak terbatas oleh keadaan saat ini. Ia adalah kanvas luas yang siap dilukis dengan warna-warna keberanian, harapan, dan cinta. Kata-kata ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Mereka adalah undangan untuk melangkah keluar dari bayangan ketakutan dan keraguan dan masuk ke dalam cahaya keberkahan yang telah disiapkan untuk Anda. Jadi, tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua beban yang menghalangi, dan izinkan pesan ini meresap ke dalam setiap sudut jiwa Anda. Ingatlah, perjalanan ini tidak hanya tentang Anda. Setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat pada tujuan hidup Anda, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Dengan menyebarkan pesan ini, Anda membantu menciptakan gelombang cinta dan harapan yang akan menyentuh banyak hati. Sekarang, bersiaplah untuk membuka bab pertama dari perjalanan ini. Biarkan setiap kata yang Anda baca menjadi lentera yang menerangi jalan Anda, dan percayalah bahwa Anda sedang berjalan menuju kehidupan yang penuh kelimpahan dan keajaiban. Anda dipanggil untuk momen ini. Anda siap untuk menerima, dan Anda layak untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan limpahan kasih dan keberkahan. Bab 1. Janji Pemeliharaan. Dalam gelapnya malam yang sunyi, saat doa-doa Anda melayang seperti bisikan angin, ada janji yang tak pernah sirna. Sebuah janji yang tertulis dalam rencana ilahi, terukir dalam kasih yang tak terukur. Janji itu adalah bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian, bahwa kebutuhan Anda selalu berada dalam perhatiannya yang lembut. Mungkin selama ini Anda merasa beban hidup terlalu berat, seolah segala sesuatu melawan Anda. Namun, percayalah, janji pemeliharaan itu sedang bekerja, diam-diam, tanpa henti, bahkan ketika Anda merasa tidak ada harapan. Saat Anda melihat ke belakang, Anda mungkin melihat jejak-jejak kecil dari pemeliharaannya. Ketika pintu-pintu tertutup, ada jendela yang terbuka. Ketika Anda merasa tidak ada jalan, ada lorong sempit yang membawa Anda ke tempat baru. Itu bukan kebetulan,
Itu adalah wujud kasih-Nya yang selalu hadir bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Janji ini tidak hanya soal memberikan apa yang Anda butuhkan, tetapi juga soal membentuk Anda menjadi seseorang yang mampu menerima berkat yang lebih besar. Kesulitan finansial, ketidakpastian, atau kehilangan yang Anda alami bukanlah tanda bahwa Anda ditinggalkan. Sebaliknya, itu adalah alat untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa Anda agar siap menerima kelimpahan yang akan datang. Ketahuilah, kebutuhan Anda tidak akan pernah melebihi kemampuannya untuk memenuhi. Pemeliharaannya bukan hanya tentang memberikan hal-hal material. Itu adalah tentang kebebasan, kesempatan, dan tujuan. Dia sedang bekerja untuk membebaskan Anda dari belenggu yang menahan Anda, untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup, dan untuk membawa Anda ke tempat di mana Anda bisa menjalani hidup yang penuh makna dan dampak. Bayangkan ini, Anda berdiri di tepi sungai besar yang penuh dengan air kehidupan. Air itu adalah keberkahan, mengalir deras, siap memenuhi segala kebutuhan Anda. Namun untuk mencapai sungai itu, Anda perlu berjalan melalui lembah yang gelap. Lembah itu bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk memperkuat kaki Anda, untuk mengajarkan Anda bagaimana bertahan, bagaimana percaya bahkan ketika Anda tidak bisa melihat ujung jalan. Ketika janji ini digenapi, itu bukan hanya soal menerima uang atau materi, tetapi tentang merasakan kebebasan sejati. Ini adalah kebebasan dari ketakutan, kebebasan untuk bermimpi, dan kebebasan untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Tuhan tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan Anda, tetapi Dia ingin mengangkat Anda, membawa Anda ke tempat di mana Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Namun, janji ini membutuhkan partisipasi Anda. Ini bukan tentang menunggu dengan pasif. Ini adalah tentang menyelaraskan diri Anda dengan rencananya. Percayalah bahwa Anda layak menerima berkat ini. Lepaskan keraguan yang mungkin berbisik bahwa ini bukan untuk Anda. Katakan dengan penuh keyakinan, saya layak menerima kelimpahan. Saya percaya pada janjinya. Saya siap melangkah ke dalam hidup yang penuh kebebasan dan makna. Setiap pengalaman yang telah Anda lalui adalah bagian dari persiapan untuk momen ini. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan di tengah kekurangan, ada tanda-tanda kasih-Nya, bantuan yang tak terduga, kekuatan untuk terus bertahan, atau sekadar penghiburan kecil di tengah badai. Ingatlah, semua itu adalah bukti bahwa Dia selalu ada. Janji pemeliharaan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda menerima berkat ini, jangan lupa untuk menggunakannya dengan bijak. Gunakan untuk membangun, untuk menciptakan, untuk membawa dampak positif, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar Anda. Bersiaplah, karena ini adalah musim baru dalam hidup Anda. Ini adalah musim di mana janji-janji lama yang terasa seperti mimpi kosong mulai menjadi kenyataan. Berdirilah dengan keyakinan, dan sambutlah apa yang telah disiapkan untuk Anda dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Janjinya adalah cahaya dalam kegelapan saya, kekuatan dalam kelemahan saya, dan harapan dalam setiap langkah saya. Bab 2. Iman sebagai mata uang. Bayangkan Anda berdiri di tengah malam yang sunyi, di mana semua yang Anda miliki hanyalah keyakinan dalam hati dan doa di bibir. Dalam kesunyian itulah iman menjadi jembatan, penghubung antara yang tak terlihat dan yang akan menjadi nyata. Iman bukan sekadar rasa percaya, ia adalah mata uang yang membuka pintu-pintu keberkahan yang mungkin selama ini terasa mustahil. Saat Anda menghadapi perjalanan hidup yang penuh lika-liku, dunia mungkin berbisik bahwa Anda harus melihat dulu sebelum percaya. Tetapi, keajaiban sesungguhnya terjadi ketika Anda memilih untuk percaya, bahkan sebelum melihat. Iman adalah keberanian untuk melangkah ke dalam gelap dengan keyakinan bahwa cahaya akan menuntun Anda. Keberkahan besar yang sedang bergerak menuju Anda tidak datang melalui jalur biasa. Ia tidak tiba karena rencana yang Anda buat sendiri atau usaha yang hanya mengandalkan kekuatan manusia. Sebaliknya, ia datang melalui jalur ilahi, dibimbing oleh keyakinan Anda. Setiap langkah yang Anda ambil dengan iman
bahkan di tengah ketidakpastian, adalah deklarasi kepada semesta bahwa Anda siap menerima. Namun, jalan ini tidak bebas dari keraguan. Pikiran Anda mungkin bertanya, bagaimana jika ini tidak terjadi? Bagaimana jika saya tidak layak? Tetapi ketahuilah, keraguan adalah suara kecil dari rasa takut yang mencoba meruntuhkan tembok kepercayaan Anda. Jangan biarkan suara itu mendominasi. Lawanlah dengan kata-kata penuh keyakinan. Saya berjalan dalam kelimpahan. Keberkahan saya sudah dijamin. Saya percaya pada rencananya yang sempurna. Iman tidak pasif. Ia adalah tindakan aktif untuk percaya ketika segala sesuatu tampak tidak mungkin. Dalam setiap langkah iman yang Anda ambil, Anda sedang menabur benih yang akan berbuah kelak. Ingatlah, penundaan bukan berarti penolakan. Setiap musim menunggu adalah waktu yang dipakai untuk mempersiapkan Anda menerima sesuatu yang lebih besar. Berdoalah tidak hanya untuk meminta, tetapi juga untuk mengucap syukur atas apa yang belum Anda lihat. Syukur adalah ungkapan iman yang paling kuat. Ia menunjukkan bahwa Anda percaya, bahkan sebelum keberkahan itu tiba. Ucapkan dalam doa Anda, terima kasih untuk kelimpahan yang sedang datang. Terima kasih untuk rencana yang sempurna, meskipun saya belum melihat semuanya. Dalam perjalanan iman ini, bersabarlah. Jangan terburu-buru atau merasa ditinggalkan. Penantian bukanlah waktu yang sia-sia. Sebaliknya, itu adalah musim penyucian, waktu di mana karakter Anda diperkuat, visi Anda dipertajam, dan jiwa Anda disejajarkan dengan rencana ilahi. Bayangkan sebuah benih yang ditanam di dalam tanah. Benih itu tidak langsung tumbuh menjadi pohon besar. Ia butuh waktu untuk berakar, untuk menyerap nutrisi, dan untuk bertumbuh dengan kokoh. Demikian pula iman Anda. Setiap doa, setiap keyakinan, dan setiap tindakan adalah seperti air dan sinar matahari bagi benih tersebut. Jangan biarkan keraguan menguasai. Setiap kali rasa takut muncul, lawan dengan deklarasi yang penuh keyakinan. Saya percaya bahwa semua kebutuhan saya telah terpenuhi. Saya adalah bagian dari rencana besar yang penuh keberkahan. Percayalah, ketika Anda hidup dengan iman, Anda mengundang keberkahan untuk mengalir dalam hidup Anda. Alam semesta merespon keyakinan Anda dengan membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Keberkahan itu tidak hanya menjawab kebutuhan Anda, tetapi juga melampaui apa yang pernah Anda impikan. Iman adalah mata uang yang tak pernah habis nilainya. Ia adalah investasi yang selalu membawa hasil berlipat ganda. Dengan iman, Anda tidak hanya menunggu keberkahan, tetapi Anda menjadi magnet bagi keberkahan itu. Saya percaya, dan itu cukup. Iman saya adalah jembatan menuju kehidupan yang penuh kelimpahan dan keajaiban. Bab 3. Menghilangkan penghalang menuju kelimpahan. Kelimpahan itu seperti sungai yang mengalir deras, membawa kehidupan ke segala arah. Namun, seringkali kita sendiri tanpa sadar membangun bendungan yang menghalangi aliran itu. Bendungan itu tidak datang dari luar. Ia berasal dari dalam. Terbuat dari keraguan, rasa takut, dan keyakinan yang membatasi. Penghalang-penghalang ini seperti bayangan di hati, mengaburkan cahaya kelimpahan yang seharusnya menerangi jalan hidup Anda. Bayangkan suara kecil dalam kepala Anda yang mengatakan, mungkin keberkahan bukan untuk saya, atau saya tidak pernah akan memiliki cukup. Suara-suara ini adalah penghalang. Mereka tidak nyata, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk menahan Anda jika Anda membiarkannya tumbuh. Kini saatnya untuk mengenali, menghadapi, dan melepaskan penghalang-penghalang itu. Anda tidak diciptakan untuk hidup dalam kekurangan, tetapi untuk hidup dalam kelimpahan yang sudah menjadi hak Anda. Mulailah dengan merenungkan keyakinan Anda tentang uang, kesuksesan, dan pemeliharaan. Apa yang diajarkan kepada Anda tentang kelimpahan? Apakah Anda tumbuh dengan keyakinan bahwa uang sulit didapat, atau bahwa menginginkan kehidupan yang lebih baik adalah sesuatu yang salah? Keyakinan-keyakinan ini, meskipun mungkin ditanamkan dengan niat baik, bukanlah kebenaran. Mereka hanyalah cerita lama yang bisa Anda ubah. Keberkahan tidak pernah terbatas. Sumber keberkahan itu adalah cinta yang tak terbatas, energi yang tak berujung, dan rencana yang sempurna untuk setiap makhluk. Kelimpahan tidak pernah habis,
Ia menunggu untuk Anda klaim dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh keyakinan. Untuk membuka pintu-pintu kelimpahan, Anda perlu memperbarui hubungan Anda dengan uang. Jangan melihatnya sebagai sesuatu yang sulit diraih atau sumber beban. Lihatlah uang sebagai energi, alat untuk menciptakan kebaikan, dan saluran untuk mewujudkan tujuan hidup Anda. Ucapkan dengan tegas dalam hati, "Saya adalah magnet bagi kelimpahan." Keberkahan mengalir kepada saya dengan mudah dan tanpa hambatan. Saya layak menerima segala hal baik dalam hidup. Salah satu penghalang terbesar menuju kelimpahan adalah rasa bersalah atau penyesalan atas keputusan keuangan masa lalu. Lepaskan rasa bersalah itu. Maafkan diri Anda atas kesalahan yang telah terjadi. Jangan biarkan bayangan masa lalu merampas cahaya masa depan Anda. Setiap langkah yang Anda ambil, bahkan yang salah sekalipun, adalah bagian dari perjalanan Anda menuju pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, maafkan mereka yang mungkin telah menyakiti Anda secara finansial. Entah itu teman yang tidak mengembalikan pinjaman atau sistem yang terasa tidak adil, lepaskan kemarahan Anda. Pengampunan bukan tentang membenarkan tindakan mereka. Ini tentang membebaskan diri Anda dari beban yang menghalangi aliran keberkahan. Mulailah mengganti cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Alih-alih berkata, "Saya tidak mampu," katakan, "Saya selalu diberikan apa yang saya butuhkan." Ucapan Anda adalah doa, dan doa Anda membentuk kenyataan Anda. Kata-kata positif adalah benih yang tumbuh menjadi kebun kelimpahan. Untuk mendukung perjalanan ini, ambillah tindakan nyata. Jika Anda sedang menantikan kelimpahan finansial, bersiaplah seolah-olah itu sudah ada. Buat rencana keuangan, tetapkan tujuan yang jelas, dan pelajari bagaimana mengelola sumber daya Anda dengan bijaksana. Langkah-langkah ini menunjukkan kepada semesta bahwa Anda bukan hanya siap menerima, tetapi juga mampu merawat apa yang diberikan kepada Anda. Visualisasi adalah alat kuat lainnya. Bayangkan diri Anda hidup dalam kelimpahan, bukan hanya uang, tetapi juga kedamaian, cinta, dan kebebasan. Lihat diri Anda menggunakan keberkahan itu untuk menciptakan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Visualisasi ini bukan hanya mimpi. Ini adalah bentuk doa yang kuat yang menyelaraskan energi Anda dengan kelimpahan yang Anda inginkan. Dan jangan lupa, syukur adalah kunci untuk membuka aliran kelimpahan. Ketika Anda bersyukur untuk apa yang Anda miliki sekarang, Anda menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Mulailah setiap hari dengan menyebutkan 3 hal yang Anda syukuri. Bisa jadi sekecil sinar matahari pagi atau sebesar peluang yang baru saja datang. Percayalah, perjalanan untuk menghilangkan penghalang ini bukanlah tugas satu malam. Ini adalah proses penyembuhan dan transformasi. Rayakan setiap langkah kecil yang Anda capai, dan percayalah bahwa setiap tindakan kecil membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang Anda impikan. Penghalang-penghalang itu tidak lagi memiliki kuasa atas Anda. Anda adalah makhluk yang penuh dengan potensi dan keberkahan. Ketika Anda melepaskan semua yang menghalangi, aliran kelimpahan akan menjadi deras, alami, dan penuh keajaiban. Saya membebaskan diri dari segala penghalang. Saya hidup dalam kelimpahan yang tak terbatas. Semua yang saya butuhkan telah tersedia untuk saya. Bab 4. Kekuatan rasa syukur. Bayangkan sejenak sebuah pagi yang tenang. Udara segar menyelimuti, cahaya matahari menyentuh lembut kulit Anda, dan Anda mengambil napas dalam-dalam. Di momen itu, ada keajaiban kecil yang sering kita lupakan, syukur. Ia bukan hanya tentang kata-kata terima kasih yang sederhana. Syukur adalah kekuatan yang mampu mengubah cara Anda melihat dunia, menarik keberkahan yang lebih besar, dan menghubungkan Anda dengan energi kelimpahan. Syukur adalah bahasa hati yang berbicara kepada semesta. Ia adalah pengakuan bahwa setiap hal kecil dalam hidup Anda, dari udara yang Anda hirup hingga kekuatan yang membuat Anda bertahan, adalah karunia yang luar biasa. Ketika Anda memilih untuk bersyukur, Anda menggeser fokus dari apa yang Anda rasa kurang menjadi apa yang sebenarnya melimpah dalam hidup Anda. Namun, syukur bukan hanya tentang apa yang terlihat. Syukur yang sejati adalah kemampuan untuk berterima kasih atas apa yang belum datang,
atas doa-doa yang belum terjawab, atas keberkahan yang masih dalam perjalanan. Ini adalah bukti dari iman Anda, deklarasi bahwa Anda percaya pada rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat Anda pahami sekarang. Katakanlah setiap pagi dengan penuh keyakinan, "Saya bersyukur atas semua yang telah saya miliki dan atas semua yang sedang datang ke dalam hidup saya. Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan saya." Syukur bukan hanya tindakan emosional, ia adalah kekuatan magnetik. Ketika Anda bersyukur, Anda memancarkan energi yang menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Ibarat sebuah gelombang, energi positif Anda memantul kembali dalam bentuk keberkahan baru. Semakin Anda bersyukur, semakin banyak alasan untuk bersyukur yang akan hadir. Tapi bagaimana jika Anda sedang berada di tengah kesulitan? Bagaimana mungkin bersyukur ketika hidup terasa berat? Justru di saat-saat seperti itulah syukur memiliki kekuatan terbesar. Ketika Anda memilih untuk melihat kebaikan bahkan di tengah badai, Anda tidak hanya memperkuat hati Anda, tetapi juga membuka jalan bagi keajaiban untuk bekerja. Setiap kesulitan, jika Anda izinkan, bisa menjadi pelajaran yang memperkaya jiwa Anda. Mulailah dengan yang sederhana. Anda tidak perlu menunggu keberkahan besar untuk bersyukur. Lihatlah sekitar Anda. Apakah ada kehangatan keluarga, sahabat yang mendukung, atau bahkan sekadar secangkir teh hangat di pagi hari? Semua itu adalah alasan untuk bersyukur. Ketika Anda menghargai hal-hal kecil, Anda sedang membuka pintu bagi hal-hal besar untuk masuk. Syukur juga membantu Anda melihat kehidupan melalui lensa yang lebih jernih. Apa yang mungkin terlihat seperti keterlambatan, seringkali adalah penundaan ilahi yang sedang menyempurnakan rencana untuk Anda. Apa yang tampak seperti kegagalan mungkin adalah langkah mundur untuk meluncur lebih jauh. Dengan hati yang bersyukur, Anda mulai melihat setiap momen, baik atau buruk, sebagai bagian dari mosaik indah yang sedang dibentuk. Buatlah syukur sebagai kebiasaan harian Anda. Setiap pagi, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Jangan abaikan detail kecil. Justru di sanalah keajaiban sering tersembunyi. Mungkin Anda bersyukur atas udara segar, senyuman seseorang, atau keberanian Anda untuk melangkah maju. Ketika syukur menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, Anda akan merasakan transformasi yang luar biasa. Dan lebih dari itu, syukur memperdalam hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Ketika Anda bersyukur bukan hanya atas apa yang Anda terima, tetapi juga atas siapa Dia bagi Anda, hubungan itu menjadi semakin kuat. Ucapkanlah dengan tulus, "Terima kasih atas cinta yang tak pernah berhenti. Terima kasih atas setiap berkat yang terlihat maupun yang tersembunyi." Syukur bukan hanya tentang menerima, ia juga tentang memberi. Ketika Anda hidup dalam rasa syukur, Anda secara alami ingin berbagi keberkahan itu dengan orang lain. Anda ingin membawa cahaya ke dalam kehidupan mereka yang membutuhkan, menciptakan dampak positif yang meluas jauh melampaui diri Anda sendiri. Bayangkan hidup yang dipenuhi syukur. Setiap langkah Anda menjadi ringan, setiap tantangan terasa lebih mudah untuk dihadapi, dan setiap keberkahan terasa lebih dalam. Syukur adalah kunci yang membuka pintu-pintu kelimpahan, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam kedamaian, kebahagiaan, dan cinta. Katakan pada diri Anda sendiri, setiap hari, "Saya memilih untuk bersyukur. Saya melihat keberkahan di setiap sudut kehidupan saya." Syukur membuka jalan menuju kelimpahan tanpa batas. Inilah kekuatan syukur. Ia adalah energi yang membawa Anda dari kekurangan menuju kecukupan, dari keraguan menuju keyakinan, dari rasa takut menuju cinta. Syukur bukan hanya tindakan, ia adalah gaya hidup yang membangun fondasi untuk segala keberkahan yang akan datang. Biarkan syukur menjadi kompas Anda, menuntun Anda menuju kehidupan yang penuh keajaiban. Bab 5. Aktivasi tujuan hidup. Bayangkan sejenak bahwa hidup Anda adalah sebuah kanvas, dan setiap pengalaman, setiap tantangan, serta setiap keberkahan adalah sapuan kuas yang membentuk sebuah mahakarya. Saat ini, Anda berdiri di ambang sebuah momen besar, di mana kanvas itu akan dipenuhi dengan warna-warna yang lebih cerah dan indah. Keberkahan finansial yang sedang datang ke dalam hidup Anda bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah panggilan untuk mengaktifkan tujuan hidup Anda yang sejati.
Tuhan tidak pernah memberi sesuatu tanpa maksud. Setiap keberkahan adalah undangan untuk melangkah lebih dekat pada visi besar yang telah ditanamkan dalam hati Anda sejak awal. Ini adalah tentang lebih dari sekadar kenyamanan. Ini adalah tentang misi yang lebih besar, sebuah tanggung jawab yang penuh makna. Keberkahan yang datang ini adalah bahan bakar untuk melangkah maju, untuk menciptakan dampak yang melampaui diri Anda sendiri. Mulailah dengan merenungkan siapa Anda dan apa yang membuat Anda merasa hidup. Apa bakat, kemampuan, dan hasrat yang Tuhan tanamkan dalam diri Anda? Ini bukan kebetulan. Mereka adalah alat yang dirancang dengan sempurna untuk membantu Anda mewujudkan rencana besar yang sudah ditetapkan sejak lama. Keberkahan ini adalah kunci untuk membuka pintu-pintu yang membawa Anda lebih dekat pada tujuan itu. Namun, aktivasi tujuan hidup membutuhkan kesadaran yang mendalam. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menggunakan keberkahan ini untuk melayani tujuan hidup saya? Bagaimana saya bisa menjadikannya alat untuk menciptakan kebaikan, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang lain? Pertanyaan ini adalah awal dari perjalanan yang penuh makna. Ketika Anda menerima keberkahan ini, Anda sedang diberi kesempatan untuk membawa perubahan, menciptakan sesuatu yang bernilai, dan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda. Tujuan hidup tidak pernah hanya tentang diri sendiri. Ia adalah panggilan untuk memberi, untuk melayani, dan untuk menciptakan dampak. Keberkahan yang datang ini adalah alat, bukan akhir. Ia adalah tangga yang membawa Anda lebih tinggi, bukan hanya untuk melihat pemandangan yang lebih indah, tetapi juga untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk mengaktifkan tujuan hidup, mulailah dengan niat yang jelas. Buatlah rencana yang konkret tentang bagaimana Anda akan menggunakan keberkahan ini. Apakah Anda ingin memulai bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Anda? Apakah Anda ingin mendukung komunitas atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang? Apapun itu, pastikan setiap langkah Anda dipandu oleh visi yang lebih besar dari sekadar keuntungan pribadi. Aktivasi tujuan juga membutuhkan keberanian untuk melangkah. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi Anda. Ingat, setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Katakan pada diri sendiri, saya diberkahi untuk menjadi berkat. Saya diberi keberkahan ini untuk melayani tujuan yang lebih besar. Doa dan meditasi adalah alat penting dalam perjalanan ini. Mintalah petunjuk, kebijaksanaan, dan kejelasan tentang langkah-langkah yang harus Anda ambil. Dalam keheningan hati, jawaban akan muncul. Entah itu dalam bentuk inspirasi, peluang, atau koneksi baru yang seolah muncul tanpa sengaja. Percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan ketika Anda melangkah dengan niat yang tulus. Syukur juga memainkan peran penting dalam aktivasi tujuan. Ketika Anda bersyukur atas keberkahan yang Anda terima, Anda mengalirkan energi yang membuka lebih banyak pintu. Ucapkan dengan tulus, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih telah mempercayakan keberkahan ini kepada saya. Saya berjanji untuk menggunakannya dengan bijaksana. Tujuan hidup adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Saat Anda melangkah, Anda akan melihat bahwa keberkahan terus mengalir, bahwa pintu-pintu baru terus terbuka, dan bahwa dampak Anda terus meluas. Setiap langkah yang Anda ambil dengan niat dan syukur adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh. Bayangkan masa depan di mana Anda hidup sepenuhnya dalam tujuan Anda. Setiap hari terasa penuh dengan makna. Setiap tindakan Anda membawa dampak positif, dan setiap keberkahan yang Anda terima menjadi saluran untuk keberkahan baru. Itulah kehidupan yang menanti Anda. Saya hidup dengan tujuan. Saya diberkahi untuk menjadi berkat. Saya melangkah maju dengan keyakinan, mengetahui bahwa saya dipandu oleh visi yang lebih besar. Aktivasi tujuan hidup Anda dimulai sekarang. Ini adalah momen di mana Anda tidak hanya menerima keberkahan, tetapi juga menggunakannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Tuhan telah mempercayakan Anda dengan sesuatu yang besar, dan Anda siap untuk melangkah ke dalamnya dengan hati yang terbuka dan semangat yang menyala. Inilah waktu Anda untuk bersinar. Bab 6.
kelimpahan yang berlimpah. Bayangkan sebuah air terjun yang deras mengalir tanpa henti, membawa kehidupan, kesejukan, dan harapan. Begitulah kelimpahan yang sedang menuju Anda saat ini. Kelimpahan ini bukan hanya sekadar mencukupi. Ia melampaui segala yang pernah Anda bayangkan. Ini adalah musim baru, di mana keberkahan tidak lagi datang dalam takaran kecil, tetapi dalam limpahan yang terus mengalir menyentuh setiap aspek hidup Anda. Kelimpahan yang berlimpah bukan hanya tentang angka di rekening atau harta yang terlihat. Ini adalah keadaan di mana hati Anda merasa cukup, jiwa Anda merasa bebas, dan hidup Anda dipenuhi dengan makna. Kelimpahan sejati adalah ketika Anda tidak hanya menerima, tetapi juga mampu memberi dari tempat yang penuh. Itu adalah aliran yang tak pernah putus, membangun dan memperkaya. Tidak hanya untuk Anda tetapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Namun, untuk hidup dalam kelimpahan ini, Anda harus siap. Anda harus melepaskan sisa-sisa rasa takut dan keraguan yang mengatakan bahwa keberkahan seperti ini terlalu besar untuk Anda. Anda harus percaya bahwa Anda layak menerimanya, bahwa Anda adalah bagian dari rencana besar yang penuh cinta dan harapan. Katakan pada diri sendiri, "Saya siap untuk menerima kelimpahan. Saya layak untuk hidup dalam limpahan yang terus mengalir." Kelimpahan yang berlimpah datang dengan tanggung jawab. Ini adalah panggilan untuk menjaga dan mengelola apa yang telah Anda terima dengan bijaksana. Keberkahan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Anda, tetapi untuk membawa dampak, untuk menciptakan sesuatu yang bertahan lama, dan untuk menjadi saluran keberkahan bagi dunia. Dalam setiap keputusan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menggunakan kelimpahan ini untuk kebaikan? Bagaimana saya bisa mengubah hidup orang lain melalui keberkahan yang saya terima? Pahami bahwa kelimpahan ini tidak datang secara kebetulan. Setiap langkah yang telah Anda ambil, setiap doa yang Anda panjatkan, dan setiap keyakinan yang Anda pertahankan telah membawa Anda ke momen ini. Tuhan tidak hanya memberi apa yang Anda butuhkan, Dia memberi lebih dari cukup, agar Anda bisa menjalani hidup dengan penuh makna dan membagikan keberkahan itu kepada orang lain. Kelimpahan sejati juga membutuhkan hati yang bersyukur. Ketika Anda menerima, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Syukur adalah kunci yang menjaga aliran keberkahan tetap terbuka. Katakanlah setiap hari, "Terima kasih atas limpahan yang tak pernah berhenti. Terima kasih telah mempercayakan keberkahan ini kepada saya." Bayangkan bagaimana hidup Anda berubah ketika Anda mulai hidup dalam kelimpahan yang berlimpah. Tidak ada lagi rasa takut akan kekurangan. Tidak ada lagi kekhawatiran akan masa depan. Sebaliknya, setiap langkah Anda dipenuhi dengan keyakinan. Setiap tindakan Anda membawa dampak, dan setiap hubungan Anda diperkaya oleh keberkahan yang Anda miliki. Namun, kelimpahan ini bukan tentang menumpuk, melainkan tentang berbagi. Ketika Anda memberi dari tempat yang penuh, Anda membuka pintu bagi lebih banyak keberkahan untuk mengalir. Semesta merespons setiap tindakan kebaikan dengan mengalirkan lebih banyak cinta, lebih banyak harapan, dan lebih banyak keberkahan. Pahami juga bahwa kelimpahan ini akan menyentuh setiap aspek hidup Anda, tidak hanya finansial, tetapi juga kesehatan, hubungan, dan kedamaian batin. Ia adalah transformasi total yang membawa Anda dari rasa cukup menuju rasa melimpah. Kelimpahan yang berlimpah adalah pengingat bahwa Anda hidup bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkembang, untuk bermimpi, dan untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan. Biarkan keyakinan ini mengakar dalam hati Anda. Saya adalah saluran keberkahan. Kelimpahan mengalir dalam hidup saya tanpa batas. Saya menerima, berbagi, dan menciptakan kebaikan melalui keberkahan ini. Percayalah, musim kelimpahan ini adalah hadiah dari rencana ilahi yang sempurna. Semua langkah yang telah Anda ambil, bahkan yang tampak berat, telah membawa Anda ke titik ini. Dan ini baru permulaan. Kelimpahan yang Anda terima adalah fondasi untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan terus berkembang dan membawa lebih banyak keajaiban. Jalani musim ini dengan hati yang terbuka, penuh dengan syukur dan keyakinan. Gunakan setiap keberkahan untuk membawa kebaikan, untuk menyebarkan cinta, dan untuk menciptakan dampak yang akan dikenang.
Kelimpahan yang berlimpah telah tiba. Dan ini adalah waktu Anda untuk hidup dalam limpahan, untuk bersinar, dan untuk membawa terang kepada dunia. Saya hidup dalam limpahan. Keberkahan saya melimpah, dan saya membagikan kebaikan kepada dunia. Saat ini, Anda berada di ambang pintu menuju kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, harapan, dan keajaiban. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap keyakinan yang telah Anda pertahankan telah membawa Anda ke momen ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Dia selalu menjanjikan perjalanan yang bermakna, sebuah perjalanan yang mempersiapkan Anda untuk menerima berkat yang melimpah. Kelimpahan ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan Anda. Ini adalah tentang transformasi. Ini adalah tentang hidup dengan keberanian, berbagi dengan cinta, dan berjalan dalam tujuan hidup Anda dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Anda telah dipilih untuk menjalani kehidupan yang melampaui sekadar bertahan. Anda dipanggil untuk berkembang, untuk menciptakan, dan untuk menginspirasi. Namun, ingatlah bahwa kelimpahan sejati bukan hanya tentang menerima, melainkan juga tentang memberi. Semakin Anda berbagi dari tempat yang penuh, semakin banyak keberkahan yang akan Anda tarik ke dalam hidup Anda. Jadikan kelimpahan ini sebagai alat untuk menciptakan kebaikan, untuk membawa terang ke dunia, dan untuk menunjukkan kasih yang tanpa batas. Katakan pada diri Anda sendiri, setiap hari, saya menerima keberkahan dengan syukur. Saya hidup dalam kelimpahan, berbagi kebaikan, dan membawa dampak positif bagi dunia. Saat Anda melangkah ke dalam musim baru ini, bawa serta hati yang penuh rasa syukur, pikiran yang jernih, dan semangat untuk menjalani hidup dengan makna. Percayalah bahwa setiap hal yang Anda perlukan sudah tersedia, bahwa setiap doa telah didengar, dan bahwa setiap langkah Anda dipandu oleh rencana ilahi yang sempurna. Inilah saatnya untuk hidup sepenuhnya. Sambutlah kelimpahan yang berlimpah dengan tangan terbuka, hati yang lapang, dan keyakinan bahwa yang terbaik belum selesai. Karena Anda yang telah melalui perjalanan panjang ini, sekarang siap untuk menerima, memberi, dan menjadi cahaya yang menyinari jalan bagi banyak orang. Saya siap melangkah ke dalam hidup yang penuh keberkahan. Kelimpahan saya adalah nyata, dan saya adalah saluran bagi kebaikan yang tak terhingga. Langkah Anda berikutnya adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Hidupkan mimpi Anda, wujudkan tujuan Anda, dan biarkan dunia melihat bahwa hidup dalam kelimpahan bukan hanya mungkin, tetapi nyata. Ini adalah waktu Anda. Sambutlah dengan hati yang penuh syukur,